Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian belas kasih Allah yang tiada tara. Dikisahkan bahwa banyak orang mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dan mereka begitu antusias mendengar pengajarannya. Orang-orang ini tidak membawa bekal makanan dalam perjalanan mereka, sehingga Yesus pun melihat akan hal tersebut. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tempat mereka berada jauh dari toko, apalagi perkampungan, sehingga sulit untuk membeli makanan. Yesus pun merasa iba dengan orang banyak ini. Katanya apabila mereka ini dia suruh pulang ke rumah mereka dengan keadaan lapar, pastilah mereka akan rebah di jalan. Para sahabat yang terkasih, dikisahkan lebih lanjut bahwa saat itu hanya ada persediaan 7 roti dan beberapa ikan saja. Secara manusiawi, hal ini sangatlah tidak masuk akal apabila diberi kepada sekian banyak orang, apalagi tadi dikatakan jumlahnya kira-kira 4.000 orang. Untuk dimakan bersama, pastilah tidak akan cukup. Namun apa yang terjadi? Sesudah Yesus mengucap syukur atas 7 roti dan beberapa ikan tersebut lalu dibagikan kepada orang banyak, semuanya dapat makan, bahkan sampai kenyang. Dan lebih menakjubkannya lagi, makanan ini masih meninggalkan sisa sebanyak 7 bakul. Kepada kita sekalian diperlihatkan betapa Allah senantiasa menaruh belas kasihan kepada umatnya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak tidak berdaya. Dia mencukupi segala apa yang kita perlukan. Melalui permenungan hari ini, para sahabat yang terkasih, kita sekalian diajak untuk juga memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, memiliki kepedulian dan perhatian kepada sesama. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Kita juga dipanggil untuk berani berbagi di tengah kekurangan yang kita miliki. Berbagi tidak perlu menunggu hidup kita sangat berkelimpahan. Melalui banyak hal dapat kita wujudkan. Mengapa kita harus berbagi? Sebab disitulah terpancar kasih dari dalam diri kita. Hanya pribadi-pribadi yang memiliki kasihlah yang tahu, mau, dan mampu berbagi dengan sesamanya. Sehingga hidup kita semakin dimurnikan. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan juga berdaya ubah untuk orang lain. Semoga para sahabat yang terkasih kita dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan.
Selamat berakhir pekan, selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.